Selamat datang di materi pertemuan keempat. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array, ya. Jadi mungkin ada yang menyebut dengan istilah array, ada yang menyebut dengan istilah array atau dan sebagainya. Ya, mungkin cara pengucapannya yang berbeda-beda. Nah, jadi di materi kali ini kita akan belajar array, yaitu teorinya, kemudian prakteknya nanti dalam membuat codingnya di NetBeans seperti apa. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya awali dengan teorinya dulu. Nah, kalian sebagai materi pendamping, kalian bisa nanti baca modul praktikum Object Oriented Programming yang kalian bisa download di websitenya Sticky. Nah, kalau sudah download, silahkan dibuka modulnya. Nah, nanti bisa dibaca di bagian array. Oke, nah kemudian, nah di sini saya akan tetap jelaskan apa sih itu array sebenarnya. Nah, di bahasa pemrograman yang lain selain di Java, juga kalian pun sudah belajar tentang array. Nah, mungkin di bahasa pemrograman seperti PHP, kemudian bahasa pemrograman C++, atau yang lain pun juga ada istilahnya array. Nah, array ini merupakan struktur data, jadi dia dapat menyimpan beberapa data, tapi syaratnya adalah tipe datanya harus sama. Ya, jadi tipe datanya harus sama. Oke, jadi itu syarat atau pengertian dari array. Ya, saya ulang lagi. Di array ini adalah struktur data yang dapat menyimpan beberapa data, tapi dengan syarat tipe datanya harus sama. Nah, jadi kalau misalnya kita kemarin menggunakan variabel dalam menyimpan data, nah ketika kita mengisi data ke dalam variabel, nah jadi data itu saja yang tersimpan di dalam variabel tersebut. Kita tidak bisa menyimpan beberapa data baru lagi di tempat yang sama. Nah, kalau array ini kita bisa menyimpan beberapa data. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh misalnya, mungkin di sini saya akan gambarkan. Nah, kalau misalnya kita mempunyai data seperti ini contoh bentuk data. Jadi di sini ada angka 1, kemudian ada angka 3, ada di sini tulisan 5. Kemudian di sini ada 7, di sini ada 9. Oke. Nah, misal kita memiliki 5 buah data seperti ini. Jadi di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 data. Nah, jadi ini kurang lebih bentuk array. Nah, tapi apakah ini array yang benar atau salah? Nah, sekali lagi berdasarkan teori yang tadi dijelaskan di sini bahwa array itu adalah tipe data yang sama. Nah, jadi walaupun dia dapat menyimpan banyak data seperti ini, nah tapi kalau kita lihat di sini, ini tipe datanya adalah tulisan, ya, atau string. Dia memiliki tipe data yang tidak sama. Nah, dia berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lain dia ini berupa angka atau integer. Nah, sedangkan kalau 5 ini dia hanya berupa tulisan, yaitu string. Berarti kesimpulannya tipe datanya tidak sama. Nah, berarti kalian tidak bisa membuat ini menggunakan array. Oke. Nah, jadi bentuk array-nya seperti apa? Nah, kalian harus samakan dulu tipe datanya. Ya, jadi tipe datanya harus kita samakan dulu. Nah, sehingga nanti bentuknya menjadi seperti ini. Nah, saya gambar lagi di sini. Nah, jadi 1, ada 2, ada 3. Kemudian, nah di sini 5, karena dia tipe datanya harus sama. Berarti harus angka, di sini 7, kemudian 9. Oke, nah inilah array yang benar. Dan yang ini yang salah tadi. Salahnya kenapa? Ya tadi karena tipe datanya berbeda. Oke, atau mungkin contoh yang lain. Oke, supaya lebih memahami apa sih itu array yang sebenarnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya contoh di sini, saya punya data di sini, misalnya nama mahasiswa. Di sini ada Budi. Kemudian di sini angka 3, di sini ada Wati. Nah, di sini saya memiliki 3 buah data. Ya, ada Budi, ada 3, ada Wati. Nah, kemudian kita cek dulu apakah tipe datanya sama semua. Oke, nah karena di sini ada satu data yang memiliki tipe berbeda, jadi ada angka di sini. Atau misalnya kita tulis di sini tipe datanya angka, mungkin saja dia integer atau bisa double, bisa float. Nah, yang jelas tipe datanya tidak sama di sini. Oke.
Nah, maka nanti kalau misalnya kita menggunakan array, jadi tipe datanya harus sama. Harus sama itu seperti apa? Contohnya seperti ini misalnya. Jadi kita samakan tipe datanya menjadi string semua atau tulisan semua. Misalnya di sini kita punya Budi, kemudian ada Tri, kemudian Wati. Oke, nah jadi ini benar tulisan semua. Oke, tipe datanya sama semua, sedangkan ini tipe datanya berbeda. Nah, ini contoh atau salah satu bentuk dari array. Oke, menyimpan beberapa data, tapi syaratnya tipe data harus sama. Oke, nah jadi itu array. Secara teori dan juga secara gambaran umumnya, prakteknya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita ke penjelasan lebih lanjut lagi mengenai array ini. Oke, masih tentang array. Nah, jadi array ini sebenarnya ada dua bentuk secara umum. Ya, ada dua bentuk secara umum. Nah, saya pecah seperti ini. Nah, ada yang satu dimensi. Ya, satu dimensi. Ada juga yang multidimensi. Nah, ini teori juga. Dia ada multidimensi. Ya, semoga bisa terbaca tulisannya. Nah, yang multidimensi ini juga ada banyak lagi pecahannya. Misalnya ada yang 2 dimensi, kemudian ada yang 3 dimensi, dan seterusnya. Oke, nah jadi itu gambaran umum atau kerangka dalam bentuk array-nya. Jadi array itu ada yang 1 dimensi, ada array yang multidimensi. Nah, multidimensi ini ada banyak, tapi yang sering digunakan itu adalah yang 2 dimensi. Karena yang 3 dimensi dan yang seterusnya itu jumlahnya sangat kompleks, jadi jarang digunakan di dalam implementasi ke dalam coding atau dalam program. Nah, jadi maka dari itu yang akan kita pelajari, jadi ada dua di sini, array yang 1 dimensi, kemudian yang 2 dimensi. Oke, nah sudah paham. Jadi itu yang akan kita pelajari, array yang 1 dimensi dan array yang 2 dimensi. Nah, jadi kita akan cobanya secara bertahap. Nah, bagaimana sih cara penulisan array itu di dalam program nantinya? Nah, jadi kita mulai dari yang 1 dimensi dulu. Oke, nah jadi sebelum saya mulai, silahkan dipersiapkan dulu aplikasi text editornya, ya, yaitu NetBeans. Nah, silahkan dibuka dulu NetBeans-nya. Oke, kemudian kalau sudah, nah sekarang kita langsung buat project baru. Nah, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, jadi kita buat projectnya menggunakan icon ini, new project, atau bisa melalui file, new project. Oke, kita buat projectnya. Di bagian kategoris, ya kita pilih Java, karena ini adalah bahasa pemrograman Java, kemudian application, Java application, kemudian klik next. Nah, kemudian tinggal kita berikan nama pada projectnya. Misal kita ingin memberikan nama di sini, misalnya nama yang saya berikan adalah array 1D. Ya, boleh, namanya boleh bebas, seperti apapun, silahkan diisi nama. Nah, kalau sudah, silahkan tentukan tempat penyimpanan projectnya. Ya, jadi dari awal sampai yang sekarang, saya terus menyimpan projectnya di dalam folder yang sama, yaitu latihan OOP. Nah, kalau kalian lupa simpannya di mana, silahkan kalian browse, cari sendiri ya, si penyimpanannya di mana. Kemudian kalau sudah ketemu, pastikan sini sudah benar. Ya, itu tujuannya supaya tidak tercampur dengan file-file yang lain. Oke, nah kalau sudah, klik finish. Nah, saya rasa untuk pembuatan project sudah bisa dipahami, karena itu yang kita ulang terus-menerus dari pertemuan pertama sampai yang sekarang. Nah, ini project yang saya buat, namanya array 1D. Nah, jadi sekarang kita akan membuat array di sini, di dalam projectnya. Nah, sekarang langsung ke metode yang bernama main. Oke, nah di sini kita akan mulai membuat array. Ya. Saya buat komentar di sini, membuat array. Nah, bagaimana sih caranya mendeklarasikan array? Nah, jadi cara mendeklarasikan array, yang pertama itu kita tulis tipe datanya. Ya, tipe data ada string, boleh. Kemudian ada integer, boleh. Kemudian ada double.
Ya terserah. Jadi apa yang akan kita buat itu yang kalian tulis di sini untuk tipe datanya. Nah, jadi kita kembali lihat lagi ke sini. Nah, caranya membuat atau mendeklarasikan array itu seperti ini. Ya, jadi kita ketik tipe datanya. Tipe data. Kemudian spasi. Di sini adalah nama arraynya. Ya, nama array. Di sini tidak boleh diisi spasi, jadi harus disambung semua. Kalian boleh menggunakan simbol underscore seperti ini juga ya. Nama array misalnya apa. Jadi syaratnya tidak boleh ada spasi di penamaan array. Nah, kemudian di sini ada kurung siku buka, kurung siku tutup. Nah, ini untuk menandakan bahwa ini itu adalah array, bukan variabel. Nah, kalau variabel kan seperti ini, kosong. Oke, ini array. Nah, kemudian sama dengan new. Kemudian tipe datanya apa? Ya, tipe datanya tergantung tadi. Tipe data yang kita pilih di sini, itu yang kita tulis di sini. Ya, tipe datanya lagi kita tulis di sini. Tipe datanya apa? Kemudian di sini panjang arraynya berapa? Ya, di sini panjang arraynya berapa? Panjang array. Nah, panjang array yang dimaksud itu seperti apa? Nah, ini contoh yang tadi. Oke, kita ke sini ya, ke nama mahasiswa misalnya. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti panjang arraynya ada 3. Oke, jadi ada Budi, ini yang pertama, Tri yang kedua, dan Wati yang ketiga. Jadi panjang arraynya ada 3. Nah, sedangkan kalau yang angka tadi yang di sini 1, 3, 5, 7, 9, berarti panjang arraynya ada ya, jadi panjangnya ada 5. Oke, jadi seperti itu cara membaca panjang arraynya ada berapa. Nah, untuk menentukan panjang arraynya berapa, jadi bebas, kalian boleh tentukan sendiri di sini. Ya, misalnya boleh 1 misalnya, atau boleh 10. Berarti kalian bisa menyimpan 10 data nanti. Kalau misalnya kalian tulis 100, berarti kalian bisa menyimpan 100 data. Nah, itu bebas. Oke, sesuai kebutuhan. Nah, sekarang itu teorinya. Cara penulisannya kalian sudah saya jelaskan juga di sini. Sekarang langsung ke NetBeans-nya. Oke, pada NetBeans di sini kita akan mendeklarasikan array. Misalnya saya ingin menyimpan data mahasiswa misalnya. Berarti untuk menyimpan nama mahasiswa yang saya gunakan di sini tipe datanya adalah string. Ya, kemudian nama arraynya adalah mahasiswa. Untuk nama array sekali lagi ini bebas, asalkan tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian huruf besar dan huruf kecil itu memiliki arti yang berbeda. Nah, jadi kalau kalian menggunakan huruf besar, tolong diingat kombinasinya. Jadi pastikan nanti kalian tidak salah mengetik. Oke. Kemudian di sini kurung siku buka tutup. Kemudian sama dengan di sini kita ketik new spasi. Nah, tipe datanya apa? Jadi tipe data yang saya gunakan adalah string. Jadi saya tulis di sini string. Nah, panjangnya berapa? Bebas. Jadi panjangnya bebas. Misal saya ingin hanya menyimpan 5 buah nama mahasiswa. Oke, berarti saya tulis 5 di sini. Kalau misalnya kalian ingin menyimpan 50, berarti silahkan tulis 50 dan sebagainya. Nah, kemudian di akhir kita tambahkan simbol titik koma. Nah, seperti itu. Nah, jadi pastikan di satu baris ini tidak ada error. Nah, kalau sudah tidak ada error, baru kita lanjutkan codingnya. Oke. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah, nah, tadi kan kita sudah membuat array, tapi arraynya masih kosong. Berarti kita akan mengisi nilai ke dalam array tersebut. Ya, jadi kita di sini akan mengisi nilai pada array. Mengisi nilai pada array. Nah, caranya mengisi seperti apa? Nah, jadi kita punya 5 data di sini. Nah, jadi caranya kita akan isi satu persatu. Atau supaya gampang, nah saya gambar ulang di sini ya. Saya gambar di sini. Nah, tadi saya membuat array dengan panjang 5 data. Oke,
ada 5 datanya. Sekarang saya bagi kolomnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Nah, jadi kita isi mulai dari yang di sini. Nah, misalnya di sini saya isi dengan nama Budi. Budi, ya. Nah, kemudian di sini yang kedua, di sini saya isi dengan nama Agus misalnya. Kemudian yang ketiga di sini saya isi dengan nama Tri. Kemudian di sini saya isi dengan nama Wati. Kemudian yang kelima di sini saya isi dengan nama Mawar. Nah, jadi itu contoh yang akan kita kerjakan di dalam program. Nah, sekaligus saya akan menjelaskan teori tentang array. Nah, jadi array satu dimensi itu, khususnya array yang berindeks, itu dia memiliki indeks di sini, ya, yaitu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini di baris pertama ini, yang saya garis merah ini disebut sebagai indeks. Oke, ini disebut sebagai indeks. Sedangkan yang di bawahnya, yang saya garis biru ini, di baris yang kedua ini disebut sebagai, nah ini punya banyak nama. Ada yang menyebut sebagai isi, ya bisa juga dibilang sebagai isinya, bisa juga dibilang sebagai nilai, bisa juga dibilang dengan istilah value. Nah, jadi ada banyak istilah untuk menyebut istilah yang baris 2 ini. Nah, jadi caranya membaca seperti ini. Jadi array itu memiliki indeks yang dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Ya, tapi panjangnya tetap 5. Ya, kalau kita berbicara tentang panjang arraynya berapa, tetap dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau indeks itu dihitung mulai dari angka 0. Jadi indeks ke 0 itu isinya adalah Budi. Ya, jadi indeks ke 0 isinya adalah Budi. Kemudian kalau saya tanya indeks ketiga itu isinya apa? Jadi kalau indeks ketiga tentu isinya adalah Wati. Nah, itu indeks ya. Ini indeks, di bawahnya adalah isinya. Nah, sekarang kalau dalam bentuk pemrogramannya kita akan buat seperti ini. Nah, caranya oke, nah kita akan isi nilainya pada masing-masing kolom. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi mahasiswa, indeksnya adalah indeks ke 0 ya, karena indeks itu mulai dari 0 bukan dari 1. Oke, indeks 0 sama dengan, nah karena tipe datanya string berarti saya apit dengan tanda petik 2 di sini. Nah, di sana sesuai contoh berarti namanya adalah Budi, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, jadi seperti itu cara pengisian nilai. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada error, kita bisa lanjut ke nilai mahasiswa yang kedua, ketiga, keempat, sampai dengan mahasiswa yang kelima. Oke, indeks 1 namanya adalah Agus. Kemudian mahasiswa indeks 2 namanya adalah Tri. Kemudian mahasiswa indeks 3 namanya adalah Wati. Kemudian mahasiswa indeks keempat namanya adalah, tadi namanya Mawar. Ya, nah jadi itu sudah semua kita isi. Oke, jadi ini adalah codingnya, tapi secara teori bentuknya seperti ini. Oke, bisa kalian lihat, ini teorinya, dan ini bentuk codingnya. Nah, kalau sudah, jadi pastikan tidak ada error. Kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu menampilkan isi dari array.
Nah, menampilkan isi dari array ini caranya bisa beragam. Kalian boleh menampilkan secara manual, boleh juga secara otomatis menggunakan perulangan. Nah, saya jelaskan cara simpelnya terlebih dahulu. Kalau cara gampangnya seperti ini, kita menggunakan sistem out.println. Kemudian tinggal kita tampilkan di sini. Nah, misal saya ingin menampilkan mawar, ya. Misal saya ingin menampilkan mawar. Nah, berarti yang saya panggil nanti adalah indeks yang keempat. Indeks yang keempat untuk menampilkan mawar. Nah, saya tulis di sini nama arraynya yaitu mahasiswa. Indeksnya adalah indeks keempat. Nah, saya simpan skripnya. Oke, kemudian saya running. Nah, berarti di sini outputnya seperti yang kita lihat di sini, outputnya adalah mawar. Oke, mahasiswa indeks keempat adalah mawar. Kalau saya ingin menampilkan nilai Budi, berarti yang saya tampilkan atau yang saya panggil di sini adalah indeks ke 0. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, ini hasilnya Budi, ya, ini sudah benar. Nah, kalau kita ingin menampilkan semuanya secara otomatis, oke, kita ingin menampilkan semuanya secara otomatis, nah, kita menggunakan cara perulangan seperti materi yang pertemuan sebelumnya. Nah, kalau misalnya belum dipelajari, silahkan dilihat dulu video yang sebelumnya tentang perulangan. Nah, sekarang saya langsung eksekusi codingnya. Nah, perulangan di sini saya menggunakan for. Oke, kalian bisa ketik for seperti ini, kemudian tekan Ctrl spasi. Nah, kemudian di sini kita cari for yang ini ya. Nah, di sini ada for. Oke, for. Kemudian tekan enter. Nah, di sini ada nilai awal, kemudian kondisi perulangan, dan juga apakah dia nilainya bertambah, increment, atau berkurang atau decrement. Nah, perulangan yang akan kita lakukan di sini adalah ini. Nah, di sini kan ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah pola perulangan. Ya, kalian bisa lihat juga di sini, ini adalah pola perulangan. Jadi dari 0 ke 1 itu nilainya ditambah 1. 1 ke 2 tambah 1 lagi, tambah 1 sama dengan 3, tambah 1 sama dengan 4. Nah, itu perulangan. Oke, jadi indeksnya yang akan kita ulang, yang kita akan masukkan ke dalam perulangan. Nah, nilai awalnya berapa? Jadi nilai awalnya kita cari tahu di sini. Nah, ini nilai yang pertama yaitu 0. Berarti kita tulis di sini nilai awal atau variabel i-nya yaitu 0. Nah, kemudian batas perulangannya sampai berapa? Ya, sampai dengan 5. Nah, dari mana kita tahu bahwa panjang array ini ada 5? Nah, caranya seperti ini. Ya, jadi angka 10 ini kita ganti. Kita tinggal panggil nama array-nya, yaitu mahasiswa, itu array-nya. Sekarang kita panggil fungsi length. Nah, di sini sudah muncul otomatis ya, auto complete-nya. Length, tinggal tekan enter. Jadi akan dicari secara otomatis berapa sih jumlah mahasiswa yang ada. Tentu nanti ketemu jawabannya yaitu 5. Ya, jadi dia akan berulang sebanyak 5 kali sampai semua ini ditampilkan. Oke. Nah, nilainya plus ya, karena tadi nilainya bertambah. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang tinggal kita tampilkan hasilnya menggunakan ya sistem out.println seperti yang tadi. Oke. Misal saya tambahkan tulisan ya, mahasiswa ke 1. Nah, jadi misalnya seperti itu. Mahasiswa pertama ke 1 sama dengan. Nah, jadi caranya menghubungkan antara tulisan dengan nilai, kita tinggal tambahkan simbol plus atau tanda tambah. Baru kita panggil variabel atau array-nya, yaitu mahasiswa. Nah, indeksnya indeks keberapa? Jadi indeks ini kita ambil dari variabel i. Karena ini yang akan masuk ke dalam perulangan. Oke, jadi dari 0, 1, 2, 3, 4. Kita tambah di sini i. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah tidak ada error. Kita simpan. Nah, jadi kita coba running sekarang.
Nah, oke. Nah, jadi bisa dilihat di sini ini outputnya. Jadi mahasiswa, jadi ini masih kurang ya. Jadi ada ke 1, ke 2, seharusnya seperti itu, 3, 4, 5. Jadi ini masih sama semua, ke 1, ke 1. Nah, jadi tapi kita lihat di sini outputnya untuk nama ini sudah benar. Jadi ada Budi, ada Agus, Tri, Wati, Mawar. Nah, jadi sudah benar ya untuk outputnya. Nah, kemudian untuk ini, untuk supaya bisa dinamis juga. Jadi kita bisa menggunakan rumus penjumlahan misalnya di sini ya. Oke, saya coba perlahan menjelaskan supaya tidak bingung. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah saya ingin menambahkan I. Jadi I itu kan mulai dari 0. Supaya yang muncul nanti di awal adalah 1, berarti I plus 1. Nah, itu yang coba saya tampilkan di sini. Kemudian di sini saya tambah lagi stringnya untuk menampilkan sama dengan. Nah, seperti itu codingnya, tidak ada error. Oke, kita coba save, kemudian kita running. Nah, ini sudah benar. Mahasiswa ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Oke. Nah, jadi itu array yang 1 dimensi. Nah, bisa dicoba dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan tentang array 1 dimensi. Oke, kemudian kita lanjut ke array yang 2 dimensi. Oke, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi teori untuk array yang 2 dimensi. Sekarang saya gambarkan langsung. Nah, dengan contoh pastinya. Oke. Nah, misalnya di sini, saya gambarkan ini seperti sebuah ruangan kelas. Nah, misal di sini ada papan tulis. Ya, di sini ada papan tulis. Kemudian di depan sini ada meja paling depan, yaitu meja dosen misalnya. Ya, di sini meja dosen. Kemudian di dalam kelas itu misalnya hanya terdapat 6 buah bangku. Ya, 6 buah bangku yang terdiri dari tentunya 6 orang siswa. Nah, mungkin kurang rapi dari gambarnya di sini. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi di sini ada 6 bangku. Nah, di mana masing-masing bangku ini akan diisi oleh seorang siswa atau mahasiswa. Nah, misal di sini ada bangku yang memiliki urutan paling depan. Ya, di sini. Ini bangku urutan terdepan di sini. Kemudian ada juga yang urutan belakang di sini. Nah, di masing-masing urutan, di masing-masing baris ini terdapat 3 kolom. Oke, saya gambarkan seperti ini. Ada 3 kolom. Ini kolom yang pertama. Oke, ini kolom yang kedua. Ini kolom yang ketiga. Nah, seperti itu untuk kolom. Kemudian untuk baris, ini baris yang pertama. Ini baris yang kedua. Nah, paham perbedaan baris dan kolom? Ya, jadi itu syarat utamanya belajar array 2 dimensi. Ya, jadi harus tahu yang mana baris, yang mana kolom. Ya, ini 2 dimensi. Oke, nah jadi kalau sudah paham itu semua, nah baru kita mulai ke teorinya sekarang. Nah, ini gambaran dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, jadi di sini di masing-masing tempat duduk atau bangku, jadi akan diisi oleh seorang siswa. Nah, saya gambar di sini penomorannya masing-masing. Nah, ini adalah baris pertama. Oke, ini baris pertama. Ini baris pertama. Ini baris pertama. Nah, kemudian di belakang di sini, ini baris kedua. Ini bangku baris kedua. Ini juga bangku baris kedua. Oke, itu baris. Kemudian kita berbicara tentang kolom sekarang. Ya, kita berbicara tentang kolom. Saya isi tanda koma di sini ya, supaya kalian jelas juga ini tanda koma. Untuk kolom berarti ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua, ini kolom yang ketiga. Nah, ini juga, ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua, ini kolom yang ketiga. Oke, itu untuk kolom.
Nah, jadi sudah jelas, semakin jelas, ada baris, ada kolom. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ke teorinya. Nah, jadi ini kan penomoran baris dan kolom. Kalau kita hitung mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di dalam array, seperti yang sudah kita pelajari tadi, ya, jadi kan indeks itu mulainya dari angka 0, bukan dari angka 1. Oke, dari angka 0, bukan dari angka 1. Nah, maka dari itu di sini nanti indeksnya akan berubah. Ya, menjadi seperti ini. Sini ada indeks 0, itu barisnya, baris 0, kolomnya kolom ke 0. Nah, kalau ini baris ke berapa? Ini baris ke 1, kolom ke ini baris ke 0 ya, karena kan tidak ada angka 1 kalau indeks itu mulainya dari 0. Nah, berarti ini baris 0 dan kolom ke 1. Kemudian ini baris ke 0, kolom ke 2. Kemudian di bawah ini baris ke 1, kolom ke 0. Kemudian ini baris ke 1, kolom ke 1. Ini baris 1, kolom ke 2. Oke, itu untuk indeksnya masing-masing bangku. Silahkan dipahami dulu konsepnya ini. Ada baris dan ada kolom. Dan ini mulainya dari angka 0, bukan dari angka 1. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Nah, dari mana ketemu angka-angka ini sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Oke. Nah, jadi masing-masing kursi ini atau bangku ini akan diisi oleh masing-masing mahasiswa. Nah, misal di sini yang paling depan, duduk paling depan misalnya di baris ke 0. Ini misalnya ada Budi. Kemudian di sini sebelahnya masih di baris pertama juga. Di sini ada Wati. Kemudian di sini masih di baris pertama tapi di kolom yang terakhir. Di sini misalnya namanya adalah Eka. Oke. Nah, kemudian di sini misalnya namanya adalah Agus. Ini di baris yang kedua. Kemudian di sini di sebelahnya Agus di baris yang kedua juga, dan di kolom yang ini. Ya, ini ada misalnya namanya adalah Dwi. Kemudian di sini namanya misalnya Tri. Nah, jadi itu yang sudah saya gambarkan. Jadi ini adalah indeksnya, indeks 00, indeks 01, indeks 02. Kemudian yang duduk di belakang indeksnya indeks 10, indeks 11, indeks 12. Oke, nah jadi yang itu perlu dipahami. Ada indeks dan ada nilai atau nama mahasiswanya. Nah, ini kalau di dalam program itu bentuknya seperti apa? Nah, sekarang saya buka di NetBeans. Oke, kita buat project baru lagi. Ya, kita buat dari awal. Klik New Project, kemudian Java, pilih Java Application, Next. Di nama projectnya saya buat di sini namanya Array 2D. Kemudian lokasinya silahkan kalian browse, atau kalau sudah benar ya dibiarkan. Klik tombol Finish. Oke, nah jadi seperti ini tampilannya. Nah, untuk mendeklarasikan array-nya hampir sama seperti yang tadi, langsung kita ke method main. Nah, di sini kita akan membuat array-nya ya. Deklarasikan array 2 dimensi. Nah, bedanya, untuk tipe data dan lain-lain itu sama ya. Nah, karena ini yang akan kita buat ini hanya menyimpan nama mahasiswa, berarti tipe datanya yang kita gunakan adalah string. Oke, kemudian nama array-nya bebas. Ya, di sini saya menggunakan nama mahasiswa. Ya, mahasiswa. Nah, kemudian karena dia 2 dimensi, berarti tanda kurung sikunya, buka tutupnya ada 2 kali seperti ini. Ini baris, ini mewakili kolom. Nah, seperti itu nanti. Kemudian sama dengan new string di tipe datanya. Nah, kemudian ini panjangnya. Ya, panjang baris dan panjang kolom. Oke, sekarang kita cari tahu dulu panjang baris yang kita perlukan itu berapa. Ya, di sini. Dan panjang kolom yang kita perlukan itu berapa. Seperti itu kira-kira nanti
Nah, sekarang kita lihat di desain yang sudah kita buat di sini. Nah, baris yang kita perlukan itu ada dua. Ya, ini baris yang pertama, ini baris yang kedua. Berarti saya tulis di sana angka 2. Nah, di sini baris ya. Ini barisnya berarti ada 2. Kemudian kolomnya, kolom yang kita perlukan, kolomnya ada. Ini kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom yang ketiga. Berarti saya perlu 3 kolom. Oke, ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, saya tulis angka 3 di sini berarti 3. Oke. Nah, itu deklarasi untuk array 2 dimensi. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, sekarang tinggal kita isi nilainya. Isi array 2 dimensi. Nah, kita boleh mengisikan array secara acak ya. Maksudnya secara acak itu seperti apa? Kalian boleh isi Budi dulu kalian isi, kemudian Dwi kalian isi, kemudian baru Eka, setelah itu baru sisanya, itu boleh. Atau kalau mau berurutan, misalnya Budi, dari Budi, kemudian Wati, Eka, kemudian baru yang lain, itu boleh juga. Oke, nah jadi tidak ada aturan dalam pengisiannya. Nah jadi sekarang, nah tapi supaya lebih gampang dipelajari, saya akan mengisi secara berurutan, mulai dari baris yang pertama. Oke, kita isi dari yang duduk paling depan. Yang duduk paling depan yang ini kita isi dulu. Yang indeksnya dari 00, 01, 02. Kita isi di sini. Mahasiswa, indeksnya tadi yang paling depan 00. Namanya adalah Budi. Nah, seperti ini. Kemudian saya lanjut lagi. Mahasiswa. Selanjutnya, nah kalau lupa bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini berarti setelah 00 yaitu 01 yaitu Wati. Oke, kemudian selanjutnya 02 yaitu Eka. 0. Kemudian yang di kolom ke-1 namanya adalah Wati. Kemudian mahasiswa baris 0 kolom ke-2 itu adalah Eka. Nah, sambil kalian membuat program seperti ini, jadi pastikan di sini tidak ada error. Ya, kalau tidak ada, baru kalian lanjutkan supaya tidak terlanjur nanti errornya terlanjur banyak. Oke, jadi tidak ada error. Kita lanjutkan lagi mahasiswa. Nah, ini kan sudah 3. Jadi ini yang duduk paling depan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Ya, yang duduk di belakang ada Agus, Dwi, dan Tri. Nah, ini di baris 1 kolom ke 0 tadi ada Agus, kemudian sini di baris ke 1 kolom ke 1 sini ada Dwi, kemudian mahasiswa baris 1 kolom kedua sini tadi ada Tri. Nah, oke, tidak ada error. Kita simpan. Nah, jadi ini outputnya masih kosong ya. Jadi ini belum kita tampilkan. Nah, tapi setidaknya untuk dua proses ini, deklarasi dan juga pemberian nilai ini sudah sesuai dengan desain yang tadi kita pelajari di sini. Nah, sekarang tinggal kita tampilkan isinya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Sekarang kita menampilkan isi array 2 dimensi. Nah, jadi saya sarankan kalau kalian belajar ini, nah terutama ini, kalian sudah mempraktekkan tentang teori perulangan ya, supaya kalian tidak bingung. Ya, teori perulangan yaitu for yang kalian bisa pelajari di video sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah, baru kita langsung ke sini. Oke. Nah, untuk array yang 2 dimensi, karena dia sifatnya ada baris dan kolom, jadi dia ada baris dan ada kolom. Nah, kita akan menggunakan perulangan yang bersarang. Nah, maksudnya seperti apa? Berarti perulangan bersarang itu adalah di dalam for. Oke, di dalam for itu kita buat for lagi. Ya, jadi for-nya nanti ada 2 seperti di dalam for ada for lagi. Jadi ini untuk barisnya. Ya, ini untuk baris, ini untuk kolomnya.
seperti itu nanti konsepnya. Kalau bentuk programnya seperti apa? Nah, sekarang kita buat. Oke, kita buat for seperti ini. Kontrol spasi. Kita pilih ini, yang for. Ya, ini for. Enter. Oke. Nah, jadi di sini yang digunakan adalah variabel i. Kita ingat di sini variabel i. Nilai awalnya berapa? Ya, karena indeksnya mulai dari 0. Baris itu kan mulai dari 0. Ada berapa baris tadi? Jadi barisnya ada 2. Berarti ada 0 dan ada 1. Karena barisnya hanya ada 2. Oke, ini kita buat barisnya dulu untuk for yang pertama. Dari 0 sampai dengan tadi panjangnya ada 2. Oke. Kemudian nah kita sekarang ke for yang kedua. Oke, kita buat lagi berarti di dalam for. Nah, ini pastikan kalian sudah membuatnya di dalam for. Jadi jangan di sini, jangan setelah ini. Tapi di dalamnya. Jadi ini ada kurung korowal buka, kurung korowal tutup. Jadi kita buat di tengah-tengahnya. Kita buat for di sini, kontrol spasi. Kita lagi pilih for yang tadi, ini for. Nah, pastikan nama variabelnya beda. Kalau tadi kan i, nah sekarang namanya adalah j. Nah, sebanyak berapa? Nah, jadi kita tentukan di sini. Nilai awalnya tetap 0, tapi perulangannya sebanyak apa untuk kolomnya? Nah, jadi untuk kolomnya itu, nah di sini kan kita tadi menentukan jumlahnya 3. Ada 3. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi kita tulis di sana angka 3 untuk batas kolomnya perulangannya. Oke, nah seperti itu baru kita tampilkan di sini. Ya. Sorry. Nah, kita buat di sini system out.println. Oke, saya tidak menggunakan println karena saya ingin menampilkan ke samping, setelah itu baru ke bawah. Oke, saya menggunakan system out.print di sini. Nah, kemudian saya langsung tampilkan nama mahasiswanya. Berarti saya panggil di sini mahasiswa yang duduk di baris keberapa. Nah, barisnya itu berarti saya dapatkan dari variabel i. Ya, di baris keberapa. Kemudian di kolom keberapa itu saya dapatkan dari variabel j. Ini, jadi ini barisnya, ini kolomnya. Oke, kemudian di sebelahnya atau setelah itu baru saya tampilkan misalnya simbol ini sebagai pembatas. Itu hanya sebagai pembatas tampilan. Oh, sorry, ini salah ya, ini error ya. Expected, nah ini bukan tanda titik. Nah, mungkin saya keingat script PHP. Jadi kalau di Java itu simbolnya simbol plus seperti ini. Oke, errornya sudah hilang. Nah, kita coba dulu ya. Kita tidak tahu apakah ini sudah sempurna apa belum. Jadi, karena tidak ada error, mungkin kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Kemudian kita running. Nah, jadi sudah muncul Budi, Wati, Eka, Agus, Dwi, Tri. Oke, tapi dia posisinya masih berantakan ya, ke samping semua. Oke, nah di sini berarti saya perlu tambahkan ini setelah for yang di dalam ini, sini di bawahnya. Saya tambahkan system out.println. Nah, seperti ini. Ini biarkan kosong. Kemudian saya simpan. Kemudian saya coba running lagi. Nah, ini sudah sesuai. Jadi ada ini urutan yang pertama, baris pertama, Budi, Wati, Eka. Sekarang kita lihat di sini. Budi, Wati, Eka. Oke, sudah benar. Kemudian di bawahnya Agus, Dwi, Tri. Agus, Dwi, dan Tri. Nah, itu sudah benar. Oke, nah jadi seperti itu contoh array yang 2 dimensi. Nah, kalau ada istilah mungkin yang belum dimengerti atau coding yang masih error yang mau ditanyakan, jadi silahkan komen atau nanti di grup atau di WA. Oke, nah jadi untuk materi kali ini saya cukupkan. Kita lanjut di video-video berikutnya. Terima kasih.